Satu hal yang harus kita waspadai ketika kita mengalami masalah atau persoalan yang menekan hidup kita adalah ini loh, sikap tidak sabar. Tidak sabar itu akan membuat kita mengambil sebuah keputusan yang salah. Karena tidak sabar itu biasanya sangat dipengaruhi, didorong oleh yang namanya kedagingan dalam kehidupan kita. Makanya Alkitab itu menasihatkan supaya kita sabar menghadapi segala sesuatu. Nah, orang sabar itu adalah orang yang memiliki roh yang mudah diajar. Dia adalah orang yang mudah ditegur. Saya percaya kalau orang yang sudah atau mudah ditegur adalah orang yang tahu bahwa Tuhan sangat mengasihi. Ditegur itu berarti Anda ditolong untuk melihat sisi gelap yang mungkin Anda tidak bisa tahu itu. Makanya kita perlu orang lain. Kita perlu Tuhan untuk menegur. Karena itu kata sabar itu penting. Untuk supaya kita ini bisa bertumbuh dan setiap kita bisa dituntun oleh rencana Tuhan buat hidup kita. Segala sesuatu itu ada waktunya. Makanya ini urusannya adalah dengan pembentukan karakter kita. Nah, Tuhan itu ketika dia mengizinkan persoalan datang dalam kehidupan saudara, selalu ini yang menarik perhatian Tuhan. Apa itu? Perubahan karakter kita. Segala sesuatu oleh Tuhan dibenturkan kepada karakter kita. Supaya apa? Supaya karakter kita menjadi karakter Kristus. Supaya pertumbuhan ke arah Kristus itu begitu nyata dan buah itu kelihatan. Orang lain melihat, wah orang ini berubah. Orang ini kalau dulu dalam situasi kayak begini dia pasti marah. Tapi ini kok gak marah ya. Nah, ini yang menjadi menarik perhatian kita. Untuk itu mari kita akan baca Alkitab. Amsal pasal 14 ayat 29. Dikatakan begini, orang yang sabar besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Alkitab jelas berkata bahwa orang yang sabar itu besar pengertiannya. Maka tadi saya bilang orang yang sabar adalah orang yang mudah dituntun oleh Tuhan. Hikmatnya ini bertambah-tambah. Karena itu ketika Anda menghadapi segala sesuatu belajarlah tenang, sabar. Dan juga dari kesabaran itulah maka karakter Kristus itu nyata dalam kehidupan saudara. Amin. Nah, beberapa waktu yang lalu saya ini baca Alkitab ini. Lalu saya tahu background hidup saya mungkin orang yang bukan kurang tetapi memang betul-betul tidak bisa sabar, gampang emosi, gampang marah dan lain sebagainya. Ketika saya sudah memutuskan untuk jadi hamba Tuhan, jadi pendeta, ini saya punya masalah di area ini. Satu hari saya berdoa. Ya, hari itu saya berdoa dengan Tuhan, minta Tuhan supaya saya ini sabar ya Tuhan. Saya ini sabar, masa pendeta marahan itu gampang tersinggungan. Sabar Tuhan supaya ini sabar. Nah, begitu saya amin selesai, ya keluar dari ruang doa saya, kamar saya, tiba-tiba asisten rumah tangga saya datang kepada saya, Pak minta maaf. Saya bilang, minta maaf kenapa? Iya Pak, celana Bapak terbakar. Waduh, saya kaget saudara. Celana yang mana yang terbakar? Ditunjukin ini Pak. Waduh, itu celana kesayangan saya. Oh, no. Kalau saya pakai ganteng pakai celana itu agak kelihatan ganteng sedikit saudara. Waduh, waktu saya diberitahu celana itu terbakar. Waduh, tiba-tiba keluar asap dari hidung dan telinga saya. Saya kayak mau marah gitu. Tapi Tuhan tuh ingatkan, katanya mau sabar. Kalau orang mau sabar, jangan kaget. Anda akan ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Jadi ketika Anda mengalami masalah, jangan terburu-buru marah dulu, terburu-buru emosi. Kadang-kadang Tuhan lewat semua yang Anda alami, Tuhan sedang melatih supaya kita ini sabar. Amin. Anda pengen sabar? Kalau Anda pengen sabar, jelas Anda akan ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan. Jadi pada waktu saya mau marah begitu, tiba-tiba Tuhan bilang kepada saya, katanya mau sabar. Oh ya gak jadi sudah. Udah saya bilang, udah dipotong aja. Buat apa Pak? Ya terserah, buat pel-pelan atau buat apalah terserah. Ya dibuang juga boleh, sudah terbakar. Ya Bapak nggak marah. Sedikit saya bilang, sedikit. Udah saya sudah siap-siap, sudah siap-siap. Hari itu saya mau ke kantor, udah siap-siap, saya naik mobil. Saya ini baru dapat berkat mobil. Jadi baru belajar juga bisa, sudah pelan-pelan. Waduh, di jalan ya. Di kota Surabaya kadang waktu kalau sudah mau ke kantor semua jam-jam macet itu, aduh orang pada saling mendahului dan lain sebagainya. Wah, saya naik mobil ini sudah paling pinggir masih dipotong-potong begitu. Saya kaget satu saat ada satu kendaraan bermotor ya, itu nyenggol spion saya. Bang begitu saudara.
Ya, ini mobil baru. Ya, di mana hartamu di situ hatimu, kan begitu. Begitu kena senggol gitu yang bergetar hati saya, dar begitu. Wah, langsung Saudara, itu darah naik di sini. Buka itu kacanya. Ya, saya mau teriak begitu. Saya mau teriak begitu, hati saya tiba-tiba ada suara katanya mau sabar. Gak jadi. Jadi saya mau teriak, mau woi begitu, gak jadi. Yang keluar gini, kau yang terindah sambil gini di dalam hidup ini. Saya tutup lagi kacanya. Ya sabar terus, jalan terus. Akhirnya di satu traffic light gitu, jadi kayak di stopan begitu kan di Surabaya waktu itu masih musim ini pengamen cepean itu. Dia nyanyi begitu nyanyi. Waduh, pas ini mobil belum tak kasih uang, ya nggak ada duit Saudara. Waktu saya bilang gini, besok aja. Besok, dia nyanyi terus. Akhirnya saya buka kacanya, gak ada duit, besok ya. Nah, begitu kaca saya tutup Saudara, saya lihat dia dari spion ini anak. Tutup botol ini kan dilurusin semua, jadi tajam-tajam. Kalau orang Jawa bilang kempiang itu ditajemin, dilurusin, itu ditempelkan ke mobil baru saya. Waduh Saudara, itu mulai awal pertengahan hingga akhirnya kayak kebaktian aja ya. Dibaret semua Saudara, dibaret lurus. Wah, yang dibaret mobil saya, tapi yang luka hati saya begitu saya lihat, waduh, tiba-tiba keluar asap dari hidung dan telinga saya gara-gara itu. Saya sudah mau keluar dari mobil saya, ya saya mau tegur anak itu, tiba-tiba firman Tuhan bilang katanya mau sabar. Sudah saya tutup pintunya itu. Akhirnya sampai di gereja, di kantor saya lihat, wah mobil saya baret satu badan begitu. Saya cuma berdoa dengan Tuhan. Saya masuk ke kantor saya gak lakukan apapun dulu, saya berdoa. Saya bilang, Tuhan hari ini apa sih kok lagi ngalami ini. Katanya kamu mau sabar. Kalau kamu mau sabar, ya jangan heran kamu akan ketemu dengan orang yang paling menjengkelkan di dunia. Sekarang apa yang membuat kita sabar? Ya, apa yang membuat kita ini bisa sabar? Keputusan hati kita untuk mengampuni. Keputusan hati kita untuk memberi kesempatan bahwa hak balas itu dari Tuhan. Ya, dan dari situlah kita tahu bahwa kita akan bertumbuh. Dikatakan tadi orang yang sabar itu besar pengertiannya. Tetapi siapa cepat marah membesarkan apa kebodohannya. Kenapa Alkitab mengingatkan? Karena orang yang marah dia dikuasai oleh kedagingannya. Maka dia akan terus melakukan hal-hal untuk apa? Membalas orang lain. Akhirnya menurunkan standar firman Allah demi apa? Membalas sakit hatinya. Nah, ini yang disebut dengan kebodohan. Tetapi orang yang sabar adalah orang yang tahu bahwa Tuhan itu bekerja dalam hidupnya. Semua tujuan persoalan yang kita alami adalah satu ini. Supaya doa kita apa itu menjadi seperti Yesus itu ada dalam kehidupan kita. Terjadi buat hidup kita. Jadi sebenarnya ketika kita diproses, Tuhan itu sedang membangun hidup kita. Lihatlah sisi ini. Apa sih yang bisa membuat kita ini terluka? Sebenarnya bukan orang lain. Apa yang membuat kita ini bisa marah? Sebenarnya bukan orang lain. Tetapi apa? Respon hati kita. Orang yang berespon benar, saya percaya orang ini akan menguasai dirinya. Tetapi ketika orang berespon salah, dia dikuasai oleh namanya kemarahan, kedagingannya. Akhirnya ingin balas dendam dan lain sebagainya. Nah, orang ini akan dipimpin oleh kebodohannya. Karena biar hari ini mari kita belajar sabar. Ayo ambil keputusan. Tetaplah di hadirat Tuhan. Tinggallah di dalamnya. Dari situ Anda akan memperoleh yang namanya kekuatan di dalam kesabaran. Sehingga Anda akan bertumbuh dalam Tuhan. Karakter Kristus begitu nyata. Dan orang lain akan melihat hidup Anda berubah. Dan hidup Anda menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karena itu hari ini saya mau berdoa saudara. Di acara Tetap Tersenyum ini. Karena itu biar mari kita tetap tersenyum dalam menghadapi apapun. Kalau hari ini Anda lagi marah, lagi sakit hati, Anda mendengar perenungan singkat ini, mari kita ambil keputusan Tuhan, aku mau sabar. Tuhan beri kami kekuatan untuk kami boleh mengembalikan semua hak balas itu untuk Tuhan saja. Biar Tuhan yang melakukannya dan hidup kita menjadi kehidupan yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Amin, amin. Nah, nanti saya mau berdoa buat Anda. Mari, kalau Anda adalah orang yang dalam kebutuhan ini, angkat tanganmu, saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk semua tangan-tangan yang terangkat hari ini ketika kami
mengalami sebuah masalah apalagi yang urusannya dengan karakter kami. Ya supaya kami menjadi sabar. Tuhan, hamba berdoa sekarang. Tuhan jamah hati orang-orang ini. Sehingga mereka adalah orang yang dikuatkan untuk mengerti bahwa lewat persoalan Tuhan sedang meletakkan karakter Kristus dalam hidupnya. Supaya hidup mereka mengalami perubahan dan hidup yang berubah itu menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan ajari kami untuk terus menjadi orang yang mau ditegur. Karena orang yang mau ditegur adalah orang yang akan bertumbuh di dalam Tuhan. Kita hamba berdoa, kuatkan hati kami untuk kami boleh melepaskan pengampunan dan biar hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Yesus hambamu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali untuk terus menyampaikan perenungan singkat buat Anda di acara Tatap Tersenyum. Dan jangan lupa saudara yang belum subscribe, like, share atau tekan tombol loncengnya, Anda lakukan itu supaya kita terus terupdate ya acara di GMS Kalimantan YouTube supaya kita semua mendapat berkat daripada Tuhan. Sampai ketemu, tetap tersenyum minggu depan. Tuhan berkati.